Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara. Berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tibalah juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, Gereja Semesta Alam hari ini menetapkan tanggal 29 Agustus sebagai peringatan atas wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah perintis jalan bagi Yesus. Ia adalah seorang pendoa. Dia juga mengajarkan tentang berdoa kepada murid-muridnya. Yohanes adalah pria yang tegas dan sederhana. Dia hanya memakai jubah bulu unta
ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Dia adalah pengkhotbah menyuarakan berita pertobatan dan pengampunan dosa kepada banyak orang. Injil yang kita dengarkan pada hari ini mengisahkan bagaimana Raja Herodes yang penuh kuasa itu akhirnya membunuh Yohanes yang masih berada di dalam penjara. Kematian Yohanes Pembaptis berkaitan erat dengan tegurannya kepada Raja Herodes karena ia memperistri Herodias, istri Filipus saudaranya, secara tidak sah. Akibat teguran Yohanes, Herodes marah dan mencampakkan Yohanes ke dalam penjara. Ulang tahun Herodes adalah kesempatan bagi Herodias untuk membunuh Yohanes dengan menyuruh putrinya menari di hadapan para tamu. Tarian putri Herodias itu membuat Herodes bahagia, gembira, dan bangga. Maka di hadapan para tamu, Herodes bersumpah untuk memberikan hadiah apa saja yang diminta oleh putri Herodias. Gadis itu tidak tahu apa yang ingin dimintanya, dan ia bertanya kepada ibunya. Ibunya mengarahkannya untuk meminta kepala Yohanes Pembaptis. Herodes merasa sedih, tetapi karena sumpahnya dan karena malu kepada para tamunya, ia memerintahkan pengawalnya untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Saudara-saudariku yang terkasih, haus akan kekuasaan dan gengsi seringkali mendorong manusia berperilaku semaunya. Yang penting kehendakku yang terjadi. Kita tidak mau dipermalukan karena kekilafan atau kelemahan pribadi. Saudaraku, mari kita belajar dari Santo Yohanes Pembaptis. Dia adalah pribadi yang jujur dan berani menegakkan kebenaran sejati, walaupun akhirnya ia dibunuh. Kita dapat menjadikan Yohanes Pembaptis sebagai pedoman serta teladan dalam mewartakan Injil. Yang terjadi saat ini, kita terkadang menutup mata dengan kejahatan yang ada. Kita kurang berani mewartakan kebenaran yang berasal dari Tuhan. Melalui kisah wafatnya Yohanes Pembaptis, janganlah kita memelihara dendam pribadi terhadap sesama. Karena dendam itu bisa membuat kita menghancurkan orang lain. Tuhan menghendaki agar kita berjuang untuk terus-menerus memerangi kejahatan. Saudara-saudariku yang terkasih, pertanyaan untuk kita. Maukah saya menyuarakan kebenaran dan keadilan, walaupun resiko yang begitu berat yang akan saya hadapi? Apakah saya masih menyimpan dendam kepada sesamaku? Ya Tuhan, mampukanlah kami agar menjadi pewarta kebenaran dalam hidup kami sehari-hari, walaupun resikonya kami tidak didengarkan, bahkan mungkin akan membahayakan hidup kami. Dan semoga kami
tidak menyimpan dendam kepada sesama kami. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.